kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari, seminggu yang lalu. Tuhan, sampai hari ini pun kami tetap kuat, kami tetap tegar. Itu semua karena Anda anugerah kasih karunia-Mu. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, terima kasih juga siang ini Engkau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, berbicara pada setiap kami masing-masing. Kiranya setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan mengerjakan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Kami naikkan syukur kami. Yesus Kristus, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Boleh dinaikin dikit ya mic saya, gainnya. Supaya saya nggak teriak-teriak. Baik, oke. Terima kasih. Shalom. Apa kabar? Lemes. Oke, hari ini saya mau membawakan sebuah tema seperti yang ditulis di IG. Udah dicantumkan, saya mau bicara tentang, bisa ditampilkan? Kesepian. Enak gak kesepian? Hah? Kadang-kadang kesepian itu enak sih. Kadang-kadang kesepian itu dibutuhkan. Ya, waktu makan, ya kan, lebih baik kesepian, ya kan. Repot kalau bareng-bareng nanti gak kebagian, nah ya kan. Ya, jadi kesepian ini sudah merasuk di mana-mana. Ini satu perasaan yang paling mengerikan. Ya, saya tahu saudara pasti pernah juga ada di fase seperti ini. Kalau toh saudara ada di fase ini hari-hari ini, berarti Tuhan itu sayang sama saudara karena apa? Tuhan mau bicara khusus gitu pada saudara yang hari-hari ini sedang mengalami sebuah perasaan kesepian. Ya, terkadang Anda mungkin merasa kok nggak ada yang sayang sama aku ya, kok nggak ada yang cinta sama aku, kok nggak ada yang peduli sama aku ya. Ya, dulu jalan sendiri, ya jomblo kan kayak gitu ya. Makan sendiri, jalan-jalan sendiri, ya kan, tidur sendiri. Lama-lama sekarang suka ngomong-ngomong sendiri, ya kan. Artinya apa? Kena mental, ya kan. Kesepian tuh bikin orang kena mental loh. Lama-lama saudara jadi aneh gitu. Ya, saudara nggak ada yang peduli sama saudara. Ada yang berkata, aduh hidup saya itu ya selalu sepi. Yang rame cuma pikiran, nah pikirannya ruame nggak karuan, banyak yang dipikiri gitu. Ya, saudara, ini orang-orang yang sedang kesepian hari-hari ini ya. Mungkin saudara mengatakan, iya saya itu nggak kesepian kok, banyak orang di sekitar saya. Image-nya itu kalau orang kesepian itu apa? Selalu sendiri gitu, alone gitu, kayak gambar di sini gitu. Tapi enggak loh, next. Nanti buka ya, 2 Timotius 4 nanti coba tandai. Kenapa saya kasih gambar kayak begini? Sudah tahu, nggak harus sendirian untuk jadi kesepian. Saudara bisa ruame di tengah orang-orang. Tetapi saudara itu ngerasa kosong, saudara ngerasa hampa, empty. Ya, sepi rasanya. Adakah saudara yang sedang mengalami ini hari-hari ini? Sebetulnya banyak gitu orang-orang di sekitar kita, tapi kita kok ngerasa kayak sendirian gitu, kesepian. Ya, saudara, next. Jadi bukan jumlah orang yang ada di sekitarmu itu yang membuat saudara kesepian, tapi bagaimana saudara berelasi satu dengan yang lain. Saudara tahu ini namanya Howard Hughes. Bisa baca nggak itu ya? Kekecilan ya. But wealth and brilliance couldn't forestall the effect of ill health, mental and otherwise. Jadi yang namanya kemakmuran, kesejahteraan itu nggak ada hubungannya loh dengan penyakit mental. Kita pikir kalau orang kaya, orang sudah sejahtera, kecukupan semuanya, itu nggak kena mental gitu. Karena pasti happy. Tapi ternyata apa? As the years went by, Hughes, ini namanya Howard Hughes, became increasingly withdrawn and isolated until in the end, he was shutting from hotel to hotel, hooked on cocaine, health, and rapidly declined and minimally locked after by a few business associates. Jadi ini pebisnis, punya bisnis pesawat terbang si Howard Hughes ini, bos kaya, bahkan dia waktu itu beli saham di Hollywood, jadi bosnya industri film yang terkenal di Amerika,
duitnya kaya, tetapi menjelang akhir hidupnya dia itu terisolasi. Ya, dia kena mental sehingga apa? Hidup itu pindah dari satu hotel punyanya dia. Hidup pindah dari hotel ke hotel yang lain. Dan Howard Hughes meninggal di dalam kesepian. Mungkin saudara nggak kenal, ini siapa sih Pak Howard Hughes? Lama, ya ini tahun berapa ya, 50-an mungkin 60-an. Tapi bagaimana dengan yang ini? Next, kenal nggak ini? Kenal kan? Michael Jackson, Jeko, MG. Salah satu quotes yang saya ambil dari Michael Jackson. Oh no, I think I die on my own. I be so lonely even at home. I'm lonely, I sit in my room and sometimes cry. Lihat, dia kesepian loh kata-katanya kayak begini. Padahal saudara kan dia nih artis populer, banyak penggemarnya, banyak orang di sekelilingnya. Ya, bahkan dia memelihara banyak anak-anak kecil, dia punya taman bermain, playground di rumahnya yang begitu besar. Tapi ternyata dia bilang apa? Saya mungkin nanti akan mati sendirian gitu ya. Saya begitu kesepian, meskipun di rumah saya ngerasa kesepian. Saya duduk-duduk dan kadang-kadang saya menangis-menangis sendiri. Nah ini katanya si MG. It is so hard to make friends, kayaknya susah gitu untuk membuat pertemanan gitu ya. Saya kayak nggak punya teman gitu, kesepian. And there some things you can talk to your parents and family about. Saudara tuh nggak bisa ngobrol sama orang tuamu. Saudara merasa kesepian, nggak kayak yang lain gitu, bisa hangat gitu. Ngomong-ngomong sama papanya, ngomong-ngomong sama mamanya. Lihat, ya, I sometimes walk around in the neighborhood at night just hoping to find someone to talk to. But I just said I'm coming home. Dia datang ke tetangga, dia berkeliling sekitar rumahnya berharap ada seseorang yang ngajak dia ngobrol, tetapi ternyata nggak ada. Michael Jackson, kesepian. Nah, hari ini saya mau bahas, ya, next. Bahkan saudara tahu nggak, di Inggris itu semenjak tahun 2019 ada menteri kesepian. Nggak tahu kan? Saya waktu browsing-browsing, saking pentingnya, ini urusan penting loh. Ya, ciri-ciri orang kesepian tuh kayak muka saudara, lihat mukanya sebelahmu itu, lah itu muka flat-flat kayak gitu, kesepian kayak gitu ya kan. Saya dari tadi bingung kok ngelihat muka-muka flat ini pada kesepian semua atau gimana. Ya, kalau saudara pengen tahu wajah-wajah yang kesepian, itu loh sebelahmu itu loh, lihat nah flat kan mukanya kan, ya kayak gitu. Berarti saudara butuh ini menteri kesepian, ya kan. Ya, di Inggris tahun 2019 tuh saking pentingnya ini menjadi isu masalah yang penting untuk mental health, untuk kesehatan mental sampai dibentuk ini Menteri Kesepian Jabatan Pemerintah Britania Raya yang dibentuk pada Januari 2018. Namanya Tracy Crouch, orang pertama yang menduduki jabatan ini. Jadi sebelum-sebelumnya itu gak ada Menteri Kesepian, tapi saking pentingnya dan makin banyaknya orang yang kesepian sampai harus dibentuk Menteri Kesepian. Maksudnya menteri urusan kesepian, bukan menterinya yang kesepian, bukan. Ya nggak tahu lagi kalau menterinya juga kesepian ya kan. Mungkin dia menghayati sekali gitu, apa yang diurusi kalau dia merasa kesepian. Bukan saja di Inggris, next. Di Jepang. Ini di negara-negara besar loh. Sudah pikir kalau negara besar itu sepi gitu, rame. Sudah boleh ke Inggris, sudah boleh ke Jepang, itu rame, penuh dengan banyak orang, kota metropolitan. Tetapi rupanya di situ banyak orang kesepian. Ya, saudara jangan anggap kalau kesepian itu desa terpencil, pulau terpencil, nggak ada orang gitu kesepian. Ini banyak orang tahu nggak sih? Banyak orang tapi bisa kesepian nih. Tetsushi Sakamoto, lihat kelahiran 1950, ada seorang politikus Jepang yang menjabat apa? Sebagai Menteri Kesepian sejak berapa? 12 Februari 2021. Yaitu kan masa-masa Covid ya. Itu kan banyak orang kesepian. Jadi di Indonesia nggak tahu kapan gitu ya. Semoga Bapak Prabowo mengangkat Menteri Kesepian ya. Atau saudara cita-cita nanti suatu hari saya mau jadi Menteri Kesepian ya. Saudara, ini Tetsushi Sakamoto, Menteri Kesepian, pertama kali dibentuk. Jadi saya temukan baru 2 negara yang membentuk Kementerian Kesepian ini. Ya, mungkin kemungkinan besar akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Ya, next. Nah, kita mau belajar sama-sama yuk. Apa sih yang menyebabkan kesepian? Bukan jumlah orang di sekitarmu loh ya. Mungkin orang di sekitarmu ada banyak, tapi saudara masih merasa kesepian. Nah, apa penyebab kesepian? Buka sama-sama 2 Timotius 4. Mulai ayat 6 sampai 8.
2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Nah, ini ditulis oleh Paulus. Saudara tahu ini tulisannya dibuat waktu dia di penjara, di masa tuanya, di sisa-sisa kehidupannya. Dan di situ Paulus lewat tulisan tangannya buat anak rohaninya, yaitu Timotius. Itu banyak sekali nada-nada kesepian yang dia tulis. Ya. Di sini penyebab utama kesepian yang pertama kita baca itu ya, 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan apa? Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, hidup itu penuh dengan masa-masa transisi. Transisi itu apa? Peralihan, pindah dari sebuah keadaan ke keadaan yang lain. Jadi dalam kehidupan kita ada banyak transisi-transisi. Dan di titik-titik transisi itu kita bisa merasa kesepian. Ini Paulus ada di batas transisi, di mana apa? Dia yang dulu begitu aktif, dia yang begitu dulu menjangkau banyak jiwa-jiwa, keliling-keliling kemana-mana. Ya, di masa mudanya dia banyak menjala banyak jiwa, tetapi di sebuah transisi di masa tuanya dia di penjara, dia menghabiskan, kata-katanya tadi apa? Mengenai diriku, darah sudah dicurahkan, tapi dikatakan apa? Waktuku sudah dekat. Artinya apa? Paulus merasa dia sudah ada di sebuah transisi kehidupan, bukan lagi tua, tetapi apa? Sudah menjelang kematiannya. Hidup penuh dengan transisi dan peralihan, dan setiap pengalaman baru yang harus kita hadapi itu dapat menjadi kesepian. Ya, kenapa orang menjadi kesepian? Karena ada sebuah transisi. Coba masih ingat gak? Saudara akan kesepian ketika pertama kali dilahirkan. Gak ada yang ingat pasti ya, lagi baby. Kenapa baby itu nangis-nangis? Kesepian. Coba kemudian digendong gitu sama mamanya. Tak inung, nangisnya mandek. Ya enggak? Transisi kan? Dari yang dulu dari perutnya mama, lahir ke dunia. Lihat, transisi itu apa? Sebuah keadaan yang jauh berbeda. Itu namanya transisi. Saudara masih ingat gak? Saudara sekolah pertama masih ingat? Kenapa kok males gitu? Bahkan nangis. Karena apa? Aduh, nanti ada temen gak ya di sekolah ya? Aduh, nanti saya sendirian gitu. Aduh, enak di rumah gitu, ada papa, mama, ada kakak, adik gitu. Masih ingat kan? Pertama kali saudara sekolah, pasti malesnya minta ampun. Jarang yang semangat gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Sebuah pergantian, pengalaman yang baru, transisi kehidupan, itu menimbulkan kesepian. Saudara masih ingat, ini belum kerja sih, nanti kalau saudara kerja pertama kali, itu saudara akan merasa kesepian. Aduh, nanti di tempat baru gimana ya, saya cupu sendirian, aduh paling gak ngerti soal pekerjaan gitu kan. Ya, kalau saudara yang sudah bekerja, pasti pernah ngalami ini. Pertama kali saudara kerja, itu saudara kesepian loh, gak duwe bolo, nah gitu loh. Gak punya temen, saudara gak ngerti apa yang harus dilakukan gitu, kayak nothing to do gitu. Cupu, kelihatan blow on gitu rasanya. Kalau jadi pegawai baru, karyawan baru. Nanti saudara dapat pengalaman itu. Ya, nanti lanjut lagi kalau saudara ganti kerjaan. Juga gitu, saudara akan merasa kesepian. Masuki masa pensiun kalau saudara sudah tua. Yang dulunya kerja aktif, sekarang pensiun. Saudara kesepian loh. Ya saudara belum mengalami fase itu kan. Bahkan ini fase yang dialami oleh Paulus saat terakhir kehidupannya. Fase apa? Mau mati. Orang mau mati itu kesepian loh. Ya, jadi setiap pengalaman baru yang harus kita hadapi itu potensi tinggi untuk apa? Menjadi kesepian. Paulus menghabiskan hari-hari terakhirnya di dalam penjara. Ya, yang kedua, next. Apa yang menyebabkan kesepian? Selain transisi kehidupan. Next. Terisolasi. Ya, Paulus kan lagi di penjara kan? Paulus lagi di penjara memang. Penyebab kedua kesepian adalah sebuah keadaan yang kita ini membuat terpisah dari orang-orang, dari teman-teman, jauh dari keluarga. Orang yang pertama kali merantau menuju ke Surabaya, ada di sini yang dari luar pulau, ada luar kota, ada pendatang, ada, angkat tangan. Kesepian kan pertama kali datang ke sini? Ya, enggak. Kenapa? Wah hebat sekali dia enggak katanya.
Oh berarti dia udah siap-siap gitu. Oh nanti aku jemput dia di sini ya gitu pasti. Dia menyiapkan teman-temannya. Tapi rata-rata kebanyakan orang pendatang ya kemudian masuk ke tempat yang baru, nggak ada orang, itu ngerasa kayak terkucilkan gitu. Ya terpisah dari teman-teman. Sudah masih ingat nggak PSBB? Waktu COVID itu loh. Apa itu ya? Saya lupa kepanjangannya PSBB apa ya? Apa? Ya sudahlah nggak penting itu. Tapi saya masih ingat mencekamnya. Iya kan mencekam kan? Nggak boleh kumpul. Waduh, diisolasi. Apalagi kalau udah kena. Waduh, mencekam itu di rumah sendirian gitu ya. Nggak boleh ketemu ini, nggak boleh ketemu itu. Itu kayak bentuk hukuman yang paling menderita loh itu. Diisolasikan, dikucilkan itu loh maksudnya. Diisolasi karena setiap orang kan butuh orang lain. Ya kan? Kita memerlukan apa? Interaksi. Manusia itu butuh interaksi. Kita memerlukan apa? Penerimaan. Ya, Paulus menulis pada Timotius, coba ayat ke-9 sekarang. Tadi kan sampai 8 ya. Tetap ya, jangan pindah-pindah Alkitabnya di 2 Timotius 4. Supaya nggak bingung, tetap aja Alkitabnya di situ. Saya nggak suka loncat-loncat kok, tenang aja. Tetap di 2 Timotius 4 ya. Dikatakan apa? Berusahalah supaya apa? Segera datang kepadaku. Dia nulis ini kepada siapa? Timotius. Timotius, aku tuh kesepian. Ayolah datang kamu ke sini. Coba kalau sudah lagi kesepian di rumah pasti apa? Suka WA. Kamu datang yuk main ke sini yuk gitu kan. Ngajak-ngajak orang gitu. Nggak mau sendirian. Karena saudara nggak mau terkucilkan gitu. Nggak mau terisolasi. Ini Paulus sampai bilang apa? Dia tuh saking kesepiannya terisolasi. Dia bilang apa? Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Aku di sini kesepian. Tolong, saya kesepian nih. SOS, save our soul. Ya, ini yang banyak dilakukan orang ketika kesepian. Dia ngundang teman-temannya untuk ngajak ngobrol lah, entah lewat telepon, entah datang atau ketemuan, meet up di mana gitu. Karena apa? Hatinya kosong dan sedang kesepian. Paulus lalu menyebutkan nama sahabat-sahabatnya, tetapi tidak ada satupun yang mau ada bersama dengan Paulus selain Lukas. Dia sebutkan itu. Ini ya. Ayat 10, karena Dermas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku. Lihat, dia curhat, teman-temannya sudah meninggalkan dia semua. Ya kan? Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagi aku. Sampai gak cukup Timotius, suruh ngajak Markus supaya datang ke tempatnya si Paulus. Menemani dia dalam kesepian. Jadi saudara, kita ini butuh orang lain. Kalau kita sampai terisolasi, dikucilkan, gak dapat penerimaan dari orang, gak ada interaksi, kita bisa merasa lonely, kesepian. Next, penyebab kesepian. Nah, adanya pertentangan. 2 Timotius 4 ayat 14, coba dibuka, lanjut ya. Kita lompat dulu ya, tadi kan 10, sekarang 14 ya. Alexander, nah Paulus sedang cerita siapa? Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Saudara, kita tuh bisa, di sini Paulus tuh curhat, ada orang gak suka sama dia, nentang terus gitu. Namanya siapa? Alexander. Orang kita itu bisa kesepian loh. Kalau apa? Kita tuh suka ditentang pendapat kita. Kita ngomong A, terus dia ngomong B. Kita ngomong B, dia ngomong C. Pernah gak saudara ditentang gitu? Ada orang yang apa ya, bukan pro sama saudara, orang itu kontra sama saudara, buencekno gitu. Di situ saudara itu kayak ngerasa sendirian loh, ditinggalkan gitu sama orang, kayak nggak punya teman, nggak punya sekutu, kayak nggak punya bolo. Karena apa? Saudara dikritik terus gitu. Orang yang kayak begitu tuh bisa merasa kesepian loh. Jadi sekali lagi bukan tentang berapa banyak orang, saudara bisa kesepian. Saudara banyak orang rame pun juga bisa kesepian ketika saudara apa? Mulai mengalami pertentangan dari orang-orang yang lain. Paulus dia ngerasa apa? Kok Alexander itu kok zaman sekarang itu apa? Haters. Orang kalau ketemu haters, baca komen haters gitu, dia merasa kayak kesepian loh, kayak butuh orang lain gitu untuk mendukung dia. Ya, kayaknya kok nggak ada orang yang mendukung saya gitu. Kalau kok semua orang tuh kelihatannya menentang semua, ya. Sungguh sepi saat Anda itu disalah mengerti. Dipermalukan, bahkan haters itu kan suka mempermalukan ya. Adakah orang-orang di hidupmu yang lagi sedang mensalahpahami, salah mengerti tentang hidupmu, tentang apa yang kau lakukan, engkau dipermalukan, bahkan kau direndahkan.
itu bisa sangat kesepian hatimu. Paulus dia bilang begitu. Alexander itu aduh, ya kayak duri dalam daging itu. Bahkan ayat ke-15 dikatakan apa? Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Karena dia sangat apa? Menentang ajaran kita. Nah, di situ Paulus mengatakan apa? Menentang, ada pertentangan. Ya, saudara, itu bisa kesepian. Nah, saudara, itu penyebab-penyebab kesepian. Ya. Yang berikutnya, keempat, kalau godaan kalau saudara sudah mulai mengalami pertentangan dari orang-orang, godaan yang paling muncul, saudara tuh pengen menarik diri. Wis gak temenan, wis aku mending sendirian lah gitu. Dan di situ sudah masa kesepian. Ya, godaan pada saat hal seperti itu terjadi adalah ketika saudara mengalami pertentangan, saudara menarik diri dari pergaulanmu. Wis malas aku ngomong sama dia. Kalau saya ngomong sama dia tuh dibantah terus. Nah, di situ loh sudah merasa kesepian. Ya, padahal melakukan hal itu membuat saudara kalau saudara menarik diri itu makin kesepian. Yang keempat adalah apa? Adanya penolakan. Kesepian saat Anda merasa dikhianati atau ditinggalkan, diabaikan sama orang terdekat. Orang terdekat kan biasanya orang yang saudara sayangi. Pada saat paling Anda membutuhkan dukungannya, tapi dia nggak ada buat kamu. Maka engkau merasa kesepian. Itu ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 16, gimana curhatnya si Paulus. Dia katakan apa? Pada waktu pembelaanku yang pertama, maksudnya Paulus kan sempat disidang. Ya, Paulus kan sempat disidang di pengadilan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Nah, tidak seorang pun yang membantu aku, kayaknya sendirian gitu. Kayaknya semua orang menolak dia gitu. Ya, semuanya meninggalkan aku. Loh, dia menulis kayak gitu loh. Semuanya meninggalkan aku. Ada penolakan. Terus dikatakan apa? Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Kesepian akibat penolakan. Ya, kalau saudara dikhianati, ditinggalkan, diabaikan sama orang-orang terdekat, itu saudara bisa merasa kesepian seperti halnya Paulus. Orang-orang yang dulu tuh suka support kalian, orang-orang yang banyak membantu, tapi dia sekarang menolak engkau. Di situ kau juga bisa merasa kesepian. Ya. Nah, saudara, penolakan itu memang hal yang paling sulit yang dihadapi manusia. Ya. Apalagi kalau ditolak sama udah nembak terus ditolak gitu ya. Waduh, sakitnya nggak karuan ya kan. Tahu nggak? Habis nembak terus ditolak, menu siang hari ini adalah apa? Ini menu siang hari ini buat cintanya yang ditolak. Sakit kan kalau cinta ditolak ya? Ya kan? Menunya adalah sepiring kerinduan sama mantan dan segelas air mata kesepian. Ya. Gombal ya kata-katanya ya. Aduh, ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Artinya apa? Mantan sudah ke penghulu, tetapi kita masih kesepian. Nah, ya sudahlah, move on lah, ngapain ditungguin? Kok saudara nggak bisa move on gitu loh. Makanya ya nanti kalau udah menikah, perceraian itu menyakitkan loh. Karena apa? Kayak ditolak kan sama pasangan kita. Udah janji menikah seumur sehidup baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Kemudian cerai. Waduh, itu paling menyakitkan. Itu kayak kita merasa tertolak sekali oleh pasangan kita yang dulu katanya sayang itu. Ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah apa? Next. Bagaimana mengatasi kesepian? Tadi sudah tahu ya? Penyebab kesepian apa? Bisa apa? Yang pertama tadi apa? Ayo ingat gak? Review. Ada transisi kehidupan. Ada pengalaman-pengalaman baru. Di situ saudara bisa merasa kesepian. Terus yang kedua apa? Terisolasi. Ya, seperti Paulus kan di penjara. Ya, dia bisa merasa kesepian. Terus apa tadi yang ketiga? Pertentangan. Terus apa lagi? Penolakan. Pertentangan sama penolakan itu mirip-mirip sih. Ya, kalau pertentangan itu kan bukan kita yang ditolak, tapi apa? Kadang pendapat kita, pemberian kita, itu loh pertentangannya. Tapi kalau penolakan itu yang ditolak kita.
Nah, itu sungguh lebih menyakitkan. Sekarang bagaimana mengatasi kesepian? 2 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Ayo lanjut. 2 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Makanya orang tuh kadang-kadang kalau mengatasi kesepian tuh ya macam-macam loh. Ini cara yang salah ya. Banyak orang-orang itu cara yang paling baik sekaligus tindakan bunuh diri. Wah, ini saya bilang cara yang paling baik sekaligus tindakan paling bunuh diri dalam mengatasi kesepian. Salah satunya adalah gila kerja. Nah, kan saudara usia-usia produktif ya. Ada orang itu kelihatannya bagus gitu. Wah, kerja terus kerja dan kerja. Kelihatannya rajin gitu. Gila kerja. Dari berangkat pagi 6 pagi sampai jam 10 malam masih kerja terus. Padahal sebetulnya dia lagi apa? Kesepian. Bukan rajin. Workaholic. Ada yang kayak gitu. Atau pelayanan terus. Wah, pelayanan kan bekerja di ladangnya Tuhan. Pelayanan terus. Kelihatannya bagus kan? Padahal sebetulnya apa? Kesepian. Tahu nggak itu cara yang paling baik untuk bunuh diri? Cepat mati. Cepat metong. Cepat meninggoy. Wah, itu istilah-istilah zaman sekarang kan kayak gitu ya kan. Lah gimana gila kerja nggak ada istirahatnya kayak gitu. Ya, ada juga yang ini tindakan-tindakan bunuh diri untuk mengatasi kesepian ya. Sebelum saya bicara yang ini ya, ini tindakan yang salah-salah dulu. Selain gila kerja apa? Ada orang yang dia mencoba untuk materialisme. Maksudnya gini loh, semua dibeli, borong gitu. Ini dibeli, tapi habis itu nyesel. Kayak gabut gitu, gak ada kerjaan gitu. Ini dibeli. Apa sih gila belanja gitu loh, shopaholic. Nah kalau tadi itu workaholic, ini shopaholic. Belanja terus, tahu nggak? Itu kan untuk mengatasi hatinya yang kosong. Habis itu nyesel, iya ngapain ya benda ini gua beli ya? Ada yang kayak gitu, banyak. Nggak di sini, di GAB Youth Kutub Utara situ cabang Gang Buntu. Kan banyak kesepian kalau di situ ya kan, Gang Buntu lagi ya kan. Wah, jadi benda-benda itu dibeli semua, benda-benda tidak bisa memuaskanmu. Ya, saya mau bilang kayak begitu. Ya, jika ada seperti itu bertobatlah. Karena apa? Ada 4 hal yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama yaitu dia cara mengatasi kesepian adalah to utilize. Utilize itu memanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan? Bukan memanfaatkan teman loh ya, bukan loh ya. Ya, tapi di sini apa? Saya tulis di situ manfaatkan sebaik-baiknya situasi buruk Anda. Kesepian itu kan situasi buruk ya. Tapi manfaatkan kesepianmu, lawanlah godaan untuk tidak berbuat apa-apa. Kenapa begitu? Coba 2 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Di situ Paulus menulis apa? Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jikalau engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Nah, artinya apa? Di tengah kesepiannya, Paulus mau memanfaatkan waktu-waktu yang kosong untuk apa? Berbuat sesuatu. Makanya dia minta pesan ke Timotius bilang apa? Coba aku ada something to do, ada sesuatu yang dia kerjakan, bukan nganggur. Orang kesepian tuh biasanya nganggur. Tidak ada yang dikerjakan. Tetapi Paulus, dia berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengan apa? Dia mulai mengutus, dia kerja, dia tetap kerja. Dia punya ide gitu. Oh, idenya apa? Saya mau ngirim Tikhikus. Ya, Tikhikus dikirim. Terus apa? Kalau engkau kemari ke penjara, kalau kamu besuk aku, jubah itu bawa ke aku. Karena ada sesuatu yang dia mau lakukan dengan jubah itu. Kemudian apa? Dia juga kitab-kitab. Nah, rupa-rupanya ada kitab-kitab yang ketinggalan. Saudara, ini loh, ini ada satu niat, ada sebuah rencana Tuhan yang begitu baik. Di tengah kesepiannya Paulus, itu ada sebuah rencana Tuhan yang baik. Coba kalau Paulus gak di penjara, dia gak diizinkan untuk mengalami masa-masa kesepian. Dia tuh nginjil keliling terus ke seluruh dunia. Mewartakan ke sini. Gak ada waktu untuk nulis. Mungkin gak ada Alkitab Perjanjian Baru hari ini. Kalau seandainya tidak terjadi Paulus ini di penjara dan kesepian. Karena apa? Di tengah-tengah waktunya, banyak waktu luang di penjara. Dia mulai menulis. Dia menulis dengan kitab-kitab yang menjadi referensinya. Makanya dia bilang, bawa aku ya kitab-kitab. Aku gak ada kerjaan di sini, lebih baik saya baca buku dan saya menulis. Salah satu godaan orang kesepian adalah apa? Pengangguran, gak mau ngerjakan apa-apa. Sampai terjebak dalam depresi. Orang kalau depresi kan gak mau melakukan apa-apa. Malas gitu ngelakuin apa-apa. Udah gabut,
makin gabut karena apa? Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Makanya hari ini, tadi saya bilang apa? Manfaatkan waktu di tengah situasi burukmu untuk melakukan sesuatu. Ya, to utilize, manfaatkan sebaik-baiknya situasi buruk. Kesepian itu cenderung melumpuhkan kita, membuat kita tuh lumpuh. Karena apa? Gak ada sesuatu yang gak bisa dikerjakan, gak ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Cuma duduk diam gitu, termenung gitu, gak bisa buat apa-apa. Cobalah pikirkan sebuah cara yang kreatif gitu untuk mendapatkan manfaat dari saat saudara itu kesepian kan gak ada banyak gangguan. Kalau biasanya kan banyak gangguan. Tapi ketika saudara seorang diri atau saudara ngerasa apa ya, sunyi senyap. Disitulah waktunya saudara untuk dekat sama Tuhan. Minta hikmat. Apa saja Tuhan yang harus aku kerjakan di tengah kesepian ini. Ojo malah nganggur terus. Malah terjebak dalam depresi. Makanya lama-lama kena mental gitu. Gak makan, gak minum, ya kan, gak mandi. Aduh. Tahu-tahu badannya udah bau gitu, orang kena depresi kan gitu ya. Orang depresi itu males loh ngelakuin sesuatu apapun itu. Ya, apa saja yang dapat saudara lakukan untuk mengenyahkan kesepian, lakukanlah. Ya, jadilah joker, tahu joker, jomblo kreatif. Nah, jomblo kreatif. Jadi jomblo tuh kreatif dikit po. Ya. Kenapa? Waktu Valde banyak yang kesepian kan. Ini kok malam apa ya kok lebih mencekam dari malam minggu, ternyata itu malam Valde ya kan. Kesian dia lebih mencekam. Tapi saudara daripada meratapi nasibmu kesepian di malam Valde, kenapa enggak saudara itu berpikir kreatif gitu. Ya kan. Jadi anak muda itu jomblo kreatif, joker tuh sedikit kreatif gitu. Misalnya apa? Kan banyak yang beli coklat, jualan coklat. Nah, lumayan kan? Ini salah satu contoh ide saya. Ya kan? Kita hadapi malam Valde dengan jualan coklat, pasti laris manis. Ya kan? Kalau laris manis, hati senang, pegang cuan dari yang pacaran. Nah, enak kan? Ada ide gitu loh, jangan diem aja. To utilize, memanfaatkan situasi itu. Ya, Paulus menolak untuk duduk diam saja. Paulus menolak untuk bermuram durja mukanya. Ya, dia tidak berkata, aduh betapa malang nasibku ya, aku di penjara, aduh kasihan ya saya ini, aduh saya kesepian kayak gini, gak bisa ngapa-ngapain Tuhan, mosok ya kayak begini ya Tuhan, ya ampun Tuhan saya 30 tahun 30 tahun pelayanan masa saya endingnya di penjara kayak begini, aduh emang ini Tuhan ganjaranku, enggak mengeluh kayak gitu loh Paulus, dia enggak sambat kayak begitu, dia enggak mengeluh. Aduh Tuhan, habis ini saya mati dalam kesepian kayak Michael Jackson tadi sambat, aduh habis ini saya mati dalam kesepian. Tapi Paulus tidak mengasihani diri sendiri. Tapi apa? Dia seolah-olah berkata, oke, kalau memang saya harus sendirian, oke, gak apa-apa. No problem, aku juga bisa merasa nyaman kok. Saya bisa merasa nyaman dengan apa? Saya melakukan beberapa pekerjaan yang terbaik yang bisa saya lakukan di dalam kesendirian saya. Ya, bawakan jubahku, supaya setidaknya aku bisa hangat. Kalau aku hangat, aku bisa lakukan sesuatu. Ya. Sudah tahu kan akibatnya? Karya separuh lebih dari perjanjian baru, separuh lebih itu tulisan Paulus. Oh, maksimal kan hidupnya kan? Kesepian loh, tapi bisa tetap produktif. Ya, kemarin saya mau wawancarai orang yang depresi, dia juga merasa kesepian. Orang depresi itu suka kesepian gitu. Ternyata apa? Dari hasil depresinya dia tidak mau diem saja. Dia tidak mau menderita dalam kesepian. Dia mulai tulis lagu, ngaransemen lagu. Dan kemarin saya ditunjuki, udah masuk Spotify. Keren kan? Nah saudara kesepian tapi nggak ada hasil apapun gitu. Aduh, mengenaskan. Ya, ini yang pertama. To utilize. Yang kedua, next. Bagaimana mengatasi kesepian? Jangan biarkan kesepian membuat Anda pahit. Memang pahit ya kesepian itu ya. Tapi jangan biarkan kemarahan itu terbentuk dalam diri Anda. 2 Timotius 4 ayat 16. Coba dibuka. Balik lagi ke 2 Timotius 4. Cara kedua untuk mengatasi kesepian yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dia lakukan? Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Saudara Paulus kan disidang ya, dia dianggap orang yang bersalah, tapi nggak ada yang membela dia. Dia merasa kesepian seolah-olah dia sendiri. Kiranya hal itu jangan ditanggungan atas mereka. Maksudnya apa? Aku nek eling-eling yo. Ya ampun, waktu sidang pengadilan itu loh, aku sendirian, gak ada yang bantu aku, gak ada yang nemeni aku, gak ada yang support aku. Ojo sampai tapi kemudian aku itu balas dendam gitu sama mereka. Nah itu kan
ada satu kemarahan yang dia bisa kendalikan gitu kan. Paulus, kalau orang itu dibuat menderita sama orang lain, orang kan cenderung untuk membalas kan. Oh awas kon yo, biar aku mbok diem no kayak gitu, oh awas kon yo. Dulu aku minta bantuan tapi kamu diem aja. Tapi Paulus gak kayak gitu sikapnya. Dia apa? Minimize. Balik lagi ke PowerPoint. Jangan ditanggung, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Dia mengatasi kesepian dengan meminimalkan kemarahan di dalam hatinya. Engkau kesepian hari ini lagi marah sama seseorang? Ayo, yang saudara lakukan apa? Minimalkan segala kemarahan-kemarahan itu. Minimalkan semua kedendaman-kedendaman yang ada di dalam hatimu. Redakan semua emosi-emosi itu. Jangan membesar-besarkan, jangan mengucapkan berulang-ulang masa lalu di mana saudara itu merasa kesepian akibat perlakuan orang lain. Saudara pengen balas dendam, ya. Jangan biarkan kesepian itu membuat Anda menjadi pahit gitu. Paulus mestinya bisa jadi pahit loh. Aduh, aku ini kurang apa yo, menginjil kemana-mana dulu lo tak bantu. Oh kayak gitu kan. Sekarang waktu aku kesusahan kok gak ada bantu. Tapi dia bilang apa? Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Maksudnya apa? Ojo sampai Tuhan ampuni mereka. Ojo sampai hal yang sama kayak aku dulu di mana aku ditinggalkan. Itu juga terjadi atas mereka. Nah dia malah mendoakan yang baik kan. Isi doanya tetap kalimat yang positif. Jangan sampai itu ditanggungkan atas mereka. Mereka siapa? Mereka yang sudah berbuat untuk melawan Paulus. Ya, jangan biarkan kemarahan terbentuk dalam diri Anda. Kemarahan itu hanya akan membuat kemarahanmu hari ini hanya akan membuat engkau semakin kesepian. Dengar baik-baik, engkau marah hari ini. Enggak tahu marah sama siapa yang membuat engkau kesepian hari ini. Dengar baik-baik, engkau akan semakin kesepian di tengah kemarahanmu. Kalau enggak percaya coba buktikan omongan saya. Ya, kemarahan itu akan membuat kita terkurung dalam penjara kita sendiri. Yang membuat kita tuh menjauhkan diri dari orang lain. Ya, kemarahan itu enggak baik. Enggak usah marah kalau pacar ditikung sama orang. Marah ya, terutama kalau cowok ya. Oh, harga diri kayak terinjak-injak ya kan. Ternyata dia lebih pilih yang lain ya. Wah, apalagi yang nikung teman sendiri lagi. Waduh, itu sakit ya. Enggak usah marah kalau pacar ditikung orang. Jomblo itu kan enak, jadi apa? Kalau dulu terikat, sekarang kan jomblo is free, you know? Jomblo is free. Ngerti? Jomblo is free, prihatin maksudnya. Nah itu. Lagi-lagi ngenes, ya jangan ngenes dong ya. Ya. Paulus dia bilang dengan kata lain, aduh aku tuh pengen jadi orang yang lebih baik lah. Aku pengen better, bukan bitter. Beda ya, better sama bitter. Bitter tuh kepahitan, kemarahan. Di tengah orang kesepian tuh bisa marah loh. Tapi semakin saudara marah, semakin saudara kesepian. Ya, next yang ketiga. Habis ini saya mau selesai. Semoga setelah selesai ini yang kesepian-kesepian enggak kesepian lagi. Ya, bisa mengobati dirinya. Ini luar biasa loh firman Tuhan ini, terkandung rahasia-rahasia yang begitu luar biasa loh. Saya begitu baca kisah Paulus, wah banyak hal ya yang kita bisa pelajari. Dari apa yang menyebabkan kesepian, terus gimana mengatasi kesepian. Ya. Cara yang ketiga adalah menyadari, recognize. Persekutuan dengan Tuhan itu obat penawar yang ampuh untuk kesepian. Makanya kalau saudara datang ke sini, datang ke ibadah-ibadah, rajin, itu sudah betul, sudah pas. Karena apa? Tidak ada obat yang lebih ampuh untuk menawarkan racun kesepianmu itu. Selain apa? Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Nah, Paulus menyadari apa? Coba buka tadi 2 Timotius 4 ayat 17 bagian A. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah, di situ Paulus menyadari bahwa apa? Ternyata lewat kejadian aku di penjara. Walaupun orang-orang itu udah ninggalin aku, tapi ternyata Tuhan gak ninggalin aku loh. Ternyata Tuhan itu telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Loh itu loh ditulis kayak begitu. Tuhan itu ternyata ada selalu sama aku loh. Immanuel beserta dengan kita. Saudara harus menyadari di tengah kesepianmu. Orang lain boleh meninggalkanmu, orang lain boleh menentangmu, orang lain boleh menyalahpahami engkau, orang lain boleh mengkhianati engkau, orang lain boleh memfitnah engkau. Tetapi saya disertai oleh Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Tidak pernah berubah kasih sayangnya sama aku. Saya tetap disertai.
Walaupun saya ini kadang-kadang brengsek dengan dosa-dosa saya, tapi dia adalah Bapa yang senantiasa setia dan adil. Barang siapa mengakui dosanya, maka apa? Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah saudara, tidak ada perasaan yang lain yang lebih happy selain apa? Kita disertai oleh Tuhan di tengah kesepian itu. Paulus menyadari, meskipun tadi saya sambat-sambat, saya mengeluh kesepian, ternyata apa? Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Luar biasa kan responnya Paulus kan? Di mana Tuhan ketika engkau kesepian? Kayaknya nggak ada Tuhan ya. Kayaknya nggak ada seorang pun ya ketika engkau kesepian. Saudara harus menyadari Tuhan itu nggak tinggalkan kita. Ya, dia tepat ada di sampingmu saat kesepian. Banyak janji firman Tuhan soal kesepian ini. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wah, itu janjinya Tuhan. Ada juga kalau Yohanes 14 ayat 18 itu kalau versi King James Version, KJV, itu terjemahnya, aku tidak akan membiarkan kamu dalam kesedihan atau kesepian. Yatim piatu itu kan kesepian. Ya, terjemahan King James itu yatim piatu itu diterjemahkan sebagai kesepian atau kesedihan. Ya. Atau Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai dibaleni 2 kali, aku itu loh gak ninggal lo kamu. Denger gak sih, aku itu loh Tuhan, Bapaknya sayang sama kamu, gak ninggalin kamu. Itu kita harus menyadari, semua boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak berlalu dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Semua tempat dikuasai oleh Tuhan dan dia ada di segala tempat, dia ada di segala waktu dan Anda bisa ngomong-ngomong sama dia. Ya, ngomong-ngomongnya lewat apa? Kita kan punya sarana doa, bukan? Doa itu komunikasi, Tuhan saya kesepian loh. Ngomong aja gitu, curhat sama Tuhan. Jangan curhat di medsos. Soalnya curhat di medsos, nanti haters itu pada komen nih, nanti sudah makin kesepian nanti malahan. Alah gitu aja curhat. Sudah makin mangkel kan, makin kesepian. Iya loh, saudara pikir kalau saudara, saya ngerti maksudnya saudara curhat di medsos itu biar dapat pertolongan gitu kan. Tapi saudara tahu nggak, dunia medsos itu kan nggak yang cuma yang kenal-kenal kita aja, banyak yang nggak kenal. Kalau dia kemudian melakukan komen dengan mulai hate speech gitu, mulai dengan kalimat-kalimat yang menyerang gitu, sudah makin kesepian loh. Kalau sudah curhat lewat sosmed kayak gitu, curhatlah sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, biarkan dia berbicara. Daud itu dia tahu persekutuan dengan Tuhan itu obat yang ampuh untuk menawarkan segala rasa kesepiannya. Daud juga pernah merasa kesepian loh. Coba dibuka. Mazmur 139, ini Daud ini. Mazmur 139, ayat 7. Mazmur 139. Daud, kita lihat contohnya Daud. Ya saya nyempal dikit ya ke Mazmur. Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Gimana? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Terus, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Lihat, Tuhan ada di mana-mana kan? Kemana saya bisa menghindari Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di langit. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya apa? Tuhan ada di mana-mana. Kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Artinya apa? Kita mestinya nggak kesepian dong. Ya, next, balik ke PowerPoint. Jadi apa tadi? Recognize, menyadari. Balik ke PowerPoint. Jadi jangan bermuram durja, ya. Jangan menyerah pada godaan untuk tidak berbuat apa-apa. Ayo fokus sama Tuhan gitu. Doa, ngomong sesuatu, apa yang menjadi keresahan hatimu saat ini. Bawa itu dalam doa-doamu. Nah, mengatasi kesepian yang keempat adalah empathize alias berempati. Itu gambarnya kayak gitu ya. Jadi kalau yang baju biru itu kesepian, lagi pusing, sendirian. Ya saudara berusaha untuk menjadi apa? Teman buat dia. Karena cinta kasih itu adalah obat penawar kesepian. Cara keempat untuk mengatasi kesepian, supaya saudara tidak merasa kesepian adalah berempati, memahami kebutuhan orang lain. Itu maksudnya, memahami kebutuhan orang lain. Orang itu butuh disayangi, orang butuh teman, maka jadilah solusi buat mereka. Ya,
Alih-alih saudara fokus, orang kalau kesepian tuh fokusnya ke saya, aduh saya menderita, aduh saya ini butuh ditolong, aduh saya ini ngenes, saya terus. Kenapa enggak kita mulai berempati dengan apa? Melihat ternyata kita enggak sendirian loh kesepian. Sampai tadi ada menteri kesepian, artinya kan banyak di luar sana yang kesepian. Emangnya cuma saudara sendiri gitu yang kesepian? Ada banyak orang kesepian. Ya, alih-alih memikirkan diri sendiri, pikirkan orang lain. Mulai tolong orang yang kesepian, itu yang dilakukan Paulus. Buka ayatnya, 2 Timotius 4 ayat 17 bagian B. Tadi kan A ya, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah terus kemudian apa? Supaya dengan perantaranku, supaya lewat Paulus, lewat perantaran Paulus, Injil diberitahukan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Lihat di sini, supaya dengan perantaraanku, supaya lewat hidupku, Injil itu diberitakan. Artinya apa? Di tengah kesepiannya, Paulus dia bisa memiliki empati dengan memikirkan orang lain. Bahwa apa? Orang itu butuh Injil, orang butuh berita baik, orang butuh good news. Maka dia tulis segala kebenaran itu. Sehingga apa? Bukankah sampai hari ini kita tertolong oleh Paulus, di mana banyak sekali kalimat-kalimat surat-surat Paulus yang menguatkan kita. Ya, di tengah kesepian kita pun itu tulisan-tulisan Paulus, karyanya Paulus sampai hari ini bukankah menjadi obat bagi banyak orang. Artinya apa? Berempatilah, pikirkan orang lain yang sedang kesepian. Ya, siapa yang lagi kesepian? Ya, nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang orang tua kita tuh kesepian loh. Saudara udah mungkin makin gede gitu, makin jauh dari orang tua. Ya, pernah nggak orang tuamu itu sampai mengeluh gitu, aduh nak kecil dibesarkan dulu apa-apa mama papa, sekarang sudah jauh dari mama papa. Ya biasa orang kalau udah beranjak ke dewasa kan mulai mencari jati diri gitu, nggak mau ada di bayang-bayang orang tua. Padahal sebetulnya saudara tahu nggak, banyak orang tua hari ini kesepian loh, karena apa? Sudah terlalu lama anaknya nggak ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Ya. Makanya dulu ketika saya masih ada mama saya, itu banyak orang jadi salut dan kagum karena apa? Kok saya itu selalu deket sama orang tua, karena apa? Banyak orang tua kesepian hari-hari ini. Anaknya ngeluyur kemana gak jelas, pokoknya gak ingat orang tua begitu. Ya, cobalah, saudara bisa menjadi penawar kesepian. Berangkat dari siapa? Orang tuamu, orang-orang di rumah tanggamu, orang-orang di gerejamu, orang-orang di terdekatmu itu loh. Bantulah mereka di tengah kesepian mereka. Jadilah obat buat mereka. Nanti kan sudah punya teman. Nanti kan sudah ngerasa, oh ternyata ada sesuatu yang bisa aku lakukan ya. Ada sesuatu yang positif bisa aku lakukan di tengah kesepianku ya. Ternyata aku ini bukannya gak berguna, ternyata aku berguna ya buat orang lain. Dan di situ sudah gak kosong lagi di sini. Sudah berdampak buat orang lain. Ya, saudara bisa melayani orang lain di tengah kesepianmu. Nah saudara, biarlah firman hari ini ya sungguh-sungguh membuat kita mengerti tentang makna kesepian, penyebab dan bagaimana mengatasinya. Kita harus kita harus stop membangun tembok antara kita dengan orang lain. Ayo bangun jembatan. Jadilah solusi buat orang lain. Jadilah berkat. Tuhan, mulai doa Tuhan, jadikan aku ini sahabat buat orang lain yang hari-hari ini sedang kesepian gitu ya. Tolong aku untuk bisa membangun jembatan-jembatan itu. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa mengisi kekosongan-kekosongan ini dengan sesuatu yang positif. Nah, saya selesai sampai di sini. Kiranya firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat saudara. Ya, saudara renungkan baik-baik. Saya undang pemusik, pemimpin pujian. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih firman hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan cuma kami dengar, tapi kami renungkan senantiasa siang dan malam Taurat-Mu dan kami akan lakukan. Kita nyanyikan sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala-galanya. Sama-sama kita nyanyikan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Terima kasih ya Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah ya Tuhan, Engkau mulia, haleluya. Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Saudara, sekali lagi, jangan marah kalau ada orang lain yang menjadi salah paham, menyalahpahami engkau. Orang lain yang menentang engkau. Orang lain yang memfitnah dan mengkhianati engkau. Sampai kemudian saudara merasa kesepian. Gak ada orang lain yang mendukungmu. Gak ada orang lain yang peduli padamu. Gak ada orang lain yang bisa mengerti hatimu. Saudara merasa benar-benar sendirian dan tidak ada satupun yang mengasihi saudara. Tapi hari ini dengar baik-baik, Tuhan ada di mana-mana. Bapa kita sayang sama kita. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, jamah Tuhan. Isi kekosongan hati mereka yang membutuhkan kasih-Mu itu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu begitu besar buat kami. Darah sudah Kau tumpahkan, tubuh sudah terpecah buat kami. Tuhan, apapun yang terindah, yang termulia, yang terbesar sudah Kau berikan buat hidup kami. Tuhan, sadarkan kami bahwa Tuhan ada di mana-mana. Termasuk Tuhan ada di sini. Naikkan doamu. Bila hatimu kosong saat ini, hatimu sedang kesepian, hatimu butuh satu sosok yang bisa mengerti hatimu. Kenalilah dia adalah Bapamu yang sungguh-sungguh memahami hatimu. Tuhan, masuklah dengan damai sejahtera-Mu di dalam hati yang kosong itu. Isi penuh supaya kami betul-betul tidak merasa kesepian lagi. Sehingga hidup kami bahkan boleh menjadi berkat, berempati buat orang lain. Dan kami mengisi waktu-waktu kami dengan sesuatu yang positif. Mengisi waktu-waktu kami belajar dari Paulus. Dia tidak bermuram durja, dia tidak berpangku tangan, duduk diam-diam, tapi dia lakukan sesuatu. Dia tulis kitab-kitab Injil yang ada di Perjanjian Baru dan menjadi berkat hidupnya buat orang lain. Janji sama Tuhan, Tuhan, saya hari ini mau untuk menjadi berkat buat orang lain. Di luar sana, saudara pikir saudara sendirian gitu untuk kesepian. Saudara tidak sendirian kalau saudara hari ini merasa kesepian. Ada banyak orang-orang di luar sana kesepian. Maka gunakan waktu-waktu yang ada, gunakan waktumu, gunakan talentamu, gunakan segala yang kau mampu untuk juga boleh menjadi teman dan sahabat buat mereka. Berempati, bisa memahami perasaan. Karena saudara sendiri pernah juga masuk dalam fase kesepian itu. Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap anak-anakmu tempat ini, memberkati youth di GAB Miracle Center ini, memberkati setiap pelayan-pelayan koordinator yang sudah bekerja sama seias kata kompak solid melayani kau di tempat ini. Baik dari pemusik, pemimpin pujian, singer, multimedia, soundman, atau apapun tugas bagian mereka, asyir. Tuhan, kami tahu jeripaya dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami mau isi waktu-waktu kami untuk selalu setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati juga koordinator, Kau Budi, Kau Sandy, Kau memberkati Bapak Gembala, Kau Teguh, dan semua yang ada di gereja ini Tuhan. Semuanya dalam perlindungan kasih karunia-Mu.
Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hamba sudah selesai sampai di sini, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah selesai mengasihi kami. Tuhan Yesus tidak pernah selesai untuk memperdulikan hidup kami. Tuhan tidak pernah selesai untuk memberkati kehidupan kami dengan apapun yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat cinta dan kasih-Mu. Kami naikkan rasa syukur kami hanya ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.